Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali bertemu lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang beribadah di rumah lewat ibadah online, biarlah kita juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita mau nikmati, mau rasakan hadirat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa ketika hadirat Tuhan ada, maka Dia akan memberikan kekuatan dan sukacita yang baru dalam hidup kita. Itu sebabnya mari buka hatimu, biarkan Allah Roh Kudus menjamamu pagi hari ini, dan biarkan sukacita itu bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Puji, agungkan, besarkan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita berdiri, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
Yesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu menjamah kasih kami setia. Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan untuk Engkau. Allah yang baik hatimu, Allah yang bersabar. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi langit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya. Hadirat kudus penuhi langit-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh rasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, baik di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami mau rasakan Tuhan bagaimana hadirat-Mu bekerja menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan. Sekalipun Tuhan ada begitu banyak masalah dan persoalan dalam hidup kami, tetapi kami tetap percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan, ada pemulihan yang akan Kau kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami rasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu, dan Engkau disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, di mana kami boleh terus menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita bersuka cita pagi hari ini, haleluya. Sekalipun ya kita tidak dapat bertemu bersama-sama semuanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada, nikmati hadirat Tuhan, haleluya. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini, hari yang sudah dijadikan Tuhan, dan hari di mana berkat Tuhan dicurahkan, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam siapa aku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat menyatakan engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam siapa aku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Ya Allah kita, ya Allah yang sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Hari-hari yang kita lalui, kita boleh nikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan kita yang benar. Itu sebabnya mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah gunung batu kita dan kota benteng keselamatan kita. Haleluya, amin. Kami tidak laku mengikutmu Tuhan, karena Engkau Allah yang benar. Amin. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu
Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang benar. Amin. Kita bersyukur karena Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita masih boleh kuat. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Itu sebabnya kalau kita boleh melihat hari-hari yang lalu, Tuhan sudah menolong kita. Mari kita mau menjalani hari-hari di hadapan kita dengan terus memandang kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap terus nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji, mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, katakan lewat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap memandang kepada Tuhan. Mari tetap memuji Dia, menyembah Dia. Rasakan hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Pandang kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, menyembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami memandang kepadamu Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami berseru kepadamu, kami memandangmu Tuhan. Kami percaya Kau layak ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan segenap hati ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama-Mu ada pengharapan. Di dalam nama-Mu ada kekuatan Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap terus memandang kepada-Mu Tuhan. Dan kami akan tetap terus juga memandang kepada kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu boleh dapat bertumbuh di dalam hidup kami, berbuah-buah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh berkenan kepadamu. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Nama Tuhan
dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami akan duduk diam dengar firman-Mu Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu oleh hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari waktunya sama-sama kita mempersiapkan hati, hidup kita untuk kita kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Menjadi salah satu bagian ibadah yang penting untuk kita mendengar firman, karena firman itu mengajar jalan-jalan Tuhan. Firman itu memulihkan dan meluruskan hidup kita. Dan firman Tuhan juga menjadi kekuatan dalam hidup ini. Mari sama-sama saya ajak kita membuka kitab Mazmur pasal 85 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan berbicara tentang doa pemulihan. Ya, doa mohon Israel dipulihkan, itu di dalam Alkitab kita temanya seperti ini. Saya akan membacanya, Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Ini artinya bahwa yang menulis, yang mengungkapkan kata-kata ini adalah Bani Korah, keturunan-keturunan Korah. Ya, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka, Selah. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Puji Tuhan. Kita membaca salah satu mazmur yang dikarang atau ditulis oleh seorang yang bernama Bani Korah, keturunan Bani Korah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat mazmur ini, kira-kira kapan ditulis, maka kita menemukan dari ungkapan-ungkapan yang dituliskan ini, mazmur ini ditulis setelah orang Israel pulang dari pembuangan. Orang Israel kembali ke negerinya setelah 70 tahun mereka berada di Babel. Dan mereka merasa bahwa keadaan mereka sekarang ini memang lebih baik dibandingkan dengan ketika mereka ada di dalam pembuangan. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa orang-orang Israel merasa bahwa hidup mereka belum sepenuhnya seperti yang diinginkan oleh mereka. Hidup mereka belum sepenuhnya seperti yang difirmankan Tuhan, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang ternama, bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, bangsa yang berkelimpahan. Dan di dalam banyak hal orang-orang Israel masih menemukan dan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menyerukan mazmur ini, dan mereka minta supaya Tuhan betul-betul memulihkan kehidupan mereka secara utuh. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya,
Tuhan menggenapi janjinya sehingga orang Israel betul-betul hidup seperti yang dijanjikan Tuhan dan yang diinginkan Tuhan. Nah, Mazmur pasal 85 ini kalau kita perhatikan, maka kita menemukan 3 bagian utama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ini menceritakan betapa mereka bersyukur, betapa mereka berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah berkenan kepada tanahnya. Tuhan telah memulihkan mereka, Tuhan telah membawa mereka dari perbudakan atau pembuangan kepada suatu negeri yang dijanjikan, yaitu kembali ke Israel, ke Yerusalem, ke tanah Yehuda sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan bahwa selama 70 tahun mereka ada di Babel dan kemudian Tuhan akan kembalikan mereka. Nah, itu sebabnya mereka memuji Tuhan. Mereka berkata, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, Engkau telah meredakan murkamu dan Engkau telah memulangkan kami dari negeri pembuangan dan sekarang kami ada di tempat ini. Tapi kalau kita membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 itu menjadi jeritan, menjadi seruan, menjadi doa seperti tadi saya katakan bahwa mereka berkata, Tuhan pulihkanlah kami, Tuhan penyelamat kami dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ini menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa apa yang mereka alami, apa yang terjadi atas hidup mereka itu memang merupakan sebuah kesalahan. Itu memang sebuah pelanggaran dan kalau mereka dibawa ke tanah pembuangan selama 70 tahun itu sebuah pendisiplinan Tuhan. Mereka bersyukur Tuhan pulihkan, mereka bawa kembali. Tapi mereka masih merasakan bahwa di tanah itu, di Israel itu, sekalipun mereka sudah dipulangkan dari pembuangan, tetapi mereka masih hidup dalam kesukaran. Mereka masih hidup dalam kesulitan. Mereka masih hidup di dalam banyak hal yang tidak menyenangkan hati mereka. Itu sebabnya mereka berseru, Tuhan pulihkanlah kami dengan sempurna. Tuhan jangan lagi sakit hati kepada kami. Tuhan biarlah kasih karunia melimpah dan perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu dan berikanlah kami keselamatan yang daripadamu. Ini menjadi doa yang mereka naikkan. Sebab apa? Sebab mereka pengen sekali Bapak Ibu Saudara bahwa hidup mereka, bangsa mereka itu mengalami pemulihan secara utuh. Dan ketika kita masuk di dalam bagian yang ketiga ayat 9 sampai 14, apa yang mendasari mereka berdoa seperti itu? Apa yang mendasari mereka berteriak kepada Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan itu sejak awal tidak pernah punya rancangan jahat kepada mereka. Sejak awal Tuhan punya rencana damai sejahtera bagi umatnya. Dan mereka mengerti bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang sangat baik. Rancangan Tuhan itu sempurna. Dan kalau mereka mengikuti aturan Tuhan, mereka akan menikmati damai sejahtera, sukacita, hidup yang berkemenangan. Nah, kalau sekarang mereka ada dalam kondisi seperti itu sebabnya mereka menyadari bahwa itu kesalahan kami. Tuhan Engkau sudah murka kepada kami. Tapi sekarang Tuhan lihatlah kami, jangan lagi murka kepada kami. Urungkanlah niatmu dan mari Tuhan pulihkanlah kami dengan sempurna. Dan teriakan itu didasarkan pada kemahatauan atau pengertian mereka tentang Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang merencanakan damai sejahtera sukacita. Supaya Tuhan kembali mengingat janji-janjinya dan Tuhan kembali membuat mereka menjadi bangsa yang seperti dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pada siang ini akan merenungkan tentang doa pemulihan ini. Saya rindu bahwa doa-doa yang seperti ini itu juga kita tidak lupa naikkan kepada Tuhan. Agar apa?
Agar kita betul-betul mengalami pemulihan 100% di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di dalam hidup ini yang terjadi atas hidup kita, yang terjadi atas alam semesta. Seperti hari ini yang terjadi dengan munculnya COVID-19 yang menghancurkan dan meruntuhkan perekonomian, yang meruntuhkan kehidupan sosial, yang meruntuhkan iman banyak orang. Ini semua karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh manusia, dan kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan, kerjakanlah pemulihan itu. Sehingga apa? Sehingga kami bisa menikmati damai sejahtera. Sehingga kami bisa menikmati hidup yang penuh sejahtera. Sehingga kami menikmati apa yang Tuhan rancangkan sesungguhnya di dalam hidup kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tentunya meyakini bahwa Allah itu Allah yang baik. Bisa katakan Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia dalam ayat yang lain katakan dia Bapa kita yang baik. Bapa yang baik punya rancangan yang baik terhadap anak-anaknya. Bapa yang baik punya planning yang baik terhadap anak-anaknya. Kalaupun Bapa yang baik itu harus menghukum anak-anaknya, satu yang menjadi visi dari Bapa, yaitu supaya anaknya berubah dan tetap menjadi anak yang baik. Demikian juga hari-hari ini kita ngerti kenapa Tuhan izinkan semuanya itu. Kita tahu bahwa ada rancangan baik yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan saya rindu bahwa kita hari-hari ini tidak berhenti, tidak stop untuk kita juga menengadah kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan hidup kami dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kewajiban kita untuk berdoa memang buat pemulihan negeri ini. Kalau saya membandingkan dengan kitab Kisah Para Rasul, coba kita baca ayat ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat yang ke-6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, murid-murid ketika Yesus belum naik ke surga. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-6b, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya melihat bahwa hari-hari ini banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Teriakan, seruan yang dinaikkan kepada Tuhan. Satu hal yang diinginkan adalah Tuhan, pulihkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Lepaskan kami dari mara bahaya. Kita berdoa bagi pemerintah. Kita berdoa bagi para suster, dokter, tenaga medis yang sedang bergulat untuk menangani virus corona ini. Kita berdoa supaya bangsa ini ekonominya pulih, keamanannya pulih. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang wajib dan sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Tapi saya ingin bahwa hari ini kita bukan hanya berteriak untuk pemulihan secara kasat mata, untuk pemulihan dunia kita, untuk pemulihan bangsa kita. Tetapi ada 3 hal sebenarnya yang perlu kita usahakan, yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita doakan dengan serius tentang pemulihan itu. Yang pertama, tentunya kita ingin bahwa sebelum yang lain dipulihkan, pemulihan itu dimulai dari setiap pribadi kita. Ada orang berkata, keluarga yang baik itu dimulai dari pribadi-pribadi yang baik. Kemudian masyarakat yang baik itu terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Masyarakat kecil yang baik, dan semuanya baik, itu akan membentuk sebuah negara yang baik. Negara yang baik itu akan membentuk dunia yang baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu dimulai yang pertama adalah secara pribadi. Nah, kalau kita jujur hari-hari ini banyak hal, banyak pribadi kita yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Kita yang ada dalam ketakutan, kita yang ada di dalam kekhawatiran, kita yang ada di dalam kecemasan, kita yang ada di dalam kegalauan, kita yang merasa diri kita minder tidak berarti, kita yang merasa diri kita luar biasa sehingga muncul kesombongan, keakuan, keangkuhan. Sebenarnya kalau kita merenungkan, pribadi-pribadi yang seperti ini yang perlu dipulihkan oleh Tuhan.
Karena apa? Karena semua yang terjadi dalam setiap pribadi-pribadi kita yang menggerogoti iman kita, yang membuat karakter kita jauh dari Tuhan, dan yang membuat hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu perlu dipulihkan. Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamah aku. Tuhan pulihkan aku. Tuhan jangan biarkan aku menjadi takut. Jangan biarkan aku menjadi khawatir. Tuhan jangan biarkan aku menyimpan akar kepahitan. Tuhan biarlah hidupku didapati oleh Tuhan menjadi kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa secara pribadi kita perlu berusaha supaya kalau hari-hari ini ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, kita dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang sakit, engkau pun perlu dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Engkau yang hari-hari ini merasa tidak nyaman dengan hidupmu. Engkau diliputi oleh kegalauan. Engkau diliputi oleh ketakutan. Engkau yang diliputi oleh kekhawatiran. Engkau yang diliputi oleh rasa was-was dan teman-temannya yang lain-lainnya. Maka berdoalah supaya hari ini Tuhan berikan aku ketenangan. Berikan aku kekuatan. Berikan aku iman. Berikan aku pengharapan. Supaya aku boleh menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Dengan sebuah kemantapan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Secara pribadi kita perlu dipulihkan. Kemudian yang kedua yang perlu diusahakan adalah pemulihan hubungan secara pribadi dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak di antara anak-anak Tuhan yang hubungannya tidak beres. Entah itu antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, pendeta dengan jemaat, jemaat dengan jemaat. Perlu dipulihkan. Makanya kita minta Tuhan jamah kami. Kalau kami tersakiti biarlah kami mengampuni. Dan kalau kami sering menyakiti orang, biarlah mulai hari ini hidup kami, perkataan kami menjadi berkat bagi orang lain. Itu artinya bahwa hubungannya perlu dipulihkan. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara seiman duduk hidup bersama, sebab kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Kalau hubungan ini tidak dipulihkan, maka itu menghambat berkat Tuhan. Kalau hubungan ini tidak dipulihkan, itu akan menghambat Allah bekerja di dalamnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mencek dan recheck diri kita. Adakah saya menyakiti orang lain? Atau adakah kebencian, adakah dendam, adakah amarah, adakah kekecewaan yang sampai hari ini tetap tinggal di dalam hidupku? Kalau kita ingin berkat Tuhan dicurahkan, maka kita perlu dipulihkan hari ini. Dan kalau saya sebagai gembala ada keliru, ada salah, Bapak Ibu Saudara berikan hari ini pengampunan. Supaya aku diberkati dan engkau pun diberkati Tuhan. Kalau engkau berbuat salah kepada kami, hari ini pun dengan iman, dengan keyakinan sepenuh dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau. Dan engkau menjadi orang-orang yang diberkati dan aku pun menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, hubungan ini perlu dipulihkan. Ada orang-orang yang gak mau dipulihkan. Bagaimana berkat Tuhan akan turun atas hidupnya. Ya, saya mendengar seorang anak Tuhan. Tadinya dia seorang pengusaha, seorang bos. Saya dengar tiba-tiba kolaps. Semuanya berantakan. Dia tutup, dia pulang kampung. Dia tidak lagi lanjutkan usahanya. Saya tanya, saya cari informasi, wah kenapa? Dia sering berantem dengan istrinya. Marah-marah dengan istrinya. Usut punya usut saudara. Dia memiliki wanita idaman lain. Dan kalau ini tidak diselesaikan, maka membawa kehancuran. Dan saya lihat hubungan yang tidak dipulihkan itu menghancurkan keluarganya, menghancurkan bisnisnya, menghancurkan masa depannya, menghancurkan imannya. Dan kita berdoa supaya hari ini kalau ada hubungan-hubungan yang tidak baik, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dapat memulihkan hidup kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita usahakan terus Bapak Ibu Saudara, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan.
Masihkah kita punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan hari-hari ini? Masihkah kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan? Masihkah kita merasakan kehadiran Tuhan secara nyata di dalam hidup ini? Ya, ada satu anak Tuhan berkata, terlalu enak kita ibadah online terus sampai kita sudah malas untuk ke gereja, malas untuk melayani. Rasanya sudah ya di rumah sajalah, ngapain ke gereja, ngapain beribadah, ngapain melayani. Itu artinya bahwa orang tersebut sudah memiliki hubungan dengan Tuhan yang tidak harmonis. Kenapa? Kerinduannya untuk jadi berkat bagi orang lain sudah hilang. Semuanya sudah menjadi konsentrasi terhadap diri sendiri, mementingkan diri sendiri, memusatkan perhatiannya kepada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bahwa situasi yang sulit yang kita hadapi, yang memaksa kita untuk ibadah online, tidak mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Saya rindu justru Bapak Ibu membuka rumah untuk tempat ibadah, membuka rumah untuk bersekutu bersama istri, anak-anak, orang tua, itu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang punya persekutuan dengan Tuhan dan keeratan hubungan dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai malas berdoa, engkau sudah mulai malas baca Alkitab, engkau sudah mulai malas untuk melangkahkan kaki ke gereja, engkau sudah mulai malas untuk menjadi berkat bagi orang lain, engkau sudah tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka berdoalah, Tuhan pulihkan kami. Sebab hubungan kita dengan Tuhan itu akan menentukan seluruh aspek hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan. Itu tiga-tiganya penting. Kita berdoa untuk pemulihan Indonesia penting. Kita berdoa Tuhan menjamah Indonesia penting. Tetapi saya mau katakan, pemulihan secara pribadi, pemulihan hubungan kita dengan orang lain, pemulihan hubungan kita dengan Tuhan tidak kalah pentingnya. Dan biarlah hari ini ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita membuka hati kita dan kita dilawat Tuhan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Dan doa pemulihan itu terus kita naikkan kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi dasar kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita dipulihkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tentunya mengerti bahwa tidak untuk selama-lamanya Allah mendendam. Tidak untuk selama-lamanya Allah marah. Tidak selama-lamanya Allah itu murka. Itu ditulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14. Kitab Mazmur pasal 108 103 ayat 8 sampai 14. Bunyinya demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Kita katakan amin. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini menjadi dasar kenapa kita perlu minta dipulihkan Tuhan. Kenapa kita perlu datang kepada Tuhan? Kenapa kita perlu berkata Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah? Karena apa? Tidak untuk selama-lamanya Allah murka. Dan kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh berlimpah. Saudara, Allah itu penuh dengan pengampunan. Kalau hari ini kita masih hidup, meskipun kita banyak pelanggaran, banyak dosa, itu artinya kita menjadi orang-orang yang berhak menerima kasih setia Tuhan. Dan mari buka hati kita semua, biar kasih karunia Tuhan itu melimpah dan kita betul-betul dipulihkan oleh Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah, kita hidup, kita ada hari ini, itu membuktikan bahwa Tuhan
itu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan mari setiap kesempatan yang Tuhan beri, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita terima sebagai anugerah yang luar biasa untuk kita meraih kasih setia dan kemurahannya. Sehingga semakin hari kita semakin dipulihkan, dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi dasar kita perlu berdoa, Tuhan pulihkan kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan sempurnakan hidup kami. Yang kedua, bukan hanya kita sebenarnya yang menginginkan pemulihan itu, tetapi Allah sendiri menginginkan bahwa setiap umatnya, setiap orang yang percaya itu alami pemulihan. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 32. Roma. Kitab Roma. Pasal 8 ayat yang ke-32. Demikian bunyinya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sebenarnya yang menginginkan pemulihan bukan kita saja, tetapi Tuhan ingin bahwa kita ini dipulihkan kemudian diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggapi kerinduan Tuhan ini. Kalau hari ini kau berdoa, Tuhan pulihkanku, saya mau katakan, Tuhan pun ingin kau dipulihkan. Kalau kau berdoa, Tuhan berkatilah aku, maka sebenarnya saya mau katakan, Tuhan pun ingin kita menjadi orang-orang yang diberkati. Saya ingat kisah di dalam kitab Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang itu. Sudah perhatikan, ketika anak itu punya niat hati, aku akan pulang kepada bapakku. Tidak usahlah aku dianggap anak. Biarkan saya jadi pembantu saja bekerja, daripada saya makan ampas makanan babi yang seperti ini. Dan kemudian ketika anak itu memiliki satu ketetapan untuk melangkah, tinggalkan dunianya itu dan kembali kepada bapaknya. Ketika dia masih di jalan dengan pakaian compang-camping, maaf kata mungkin dengan bau babi, karena setiap hari dia bergaul dengan babi, dengan pakaian yang kotor dan lain sebagainya. Ketika dari jauh bapaknya melihat dia, firman Tuhan katakan, itukah anakku? Dan kemudian bapaknya itu berlari menyambut anakku. Oh anakku, oh anakku. Dan kemudian bapaknya rangkul dia. Ketika anak itu berkata, Bapak jangan anggap lagi aku sebagai anak. Tetapi bapak itu tetap berkata, engkau anakku yang sudah mati tetapi sekarang hidup kembali. Dan sudah perhatikan. Kemudian bapak itu menyuruh pembantunya untuk menyiapkan pakaian, untuk mengadakan pesta, untuk menyambut kepulangan anaknya. Dan dikatakan anakku yang sudah mati sekarang hidup kembali. Itu sebab mari kita bikin pesta sukaria karena kepulangan dari anakku ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa bukan hanya engkau dan saya yang pengen Tuhan pulihkan hatiku, pulihkan hidupku, pulihkan keluargaku, pulihkan gerejaku. Tetapi saya mau katakan kerinduan Tuhan supaya engkau dipulihkan. Ketika engkau lari melangkah menghampiri Tuhan satu langkah, Tuhan sudah lebih dulu melangkah menyambut engkau. Biarlah kasih karunia Tuhan ini kita tanggapi. Kalau hari ini engkau dengan saya merendahkan hati dan katakan Tuhan pulihkan aku, saya percaya Tuhan lebih dulu menyambut kita. Dan dia akan tangannya terbuka, mari nak, aku akan pulihkan engkau. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara janji Tuhan, rencana Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa hari ini kita alami. Secara pribadi kita dipulihkan, hubungan kita dengan orang lain dipulihkan, dan hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Sehingga berkat Allah itu tercurah atas hidup kita. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Kita percaya bahwa Allah kita setia. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia yang menyelamatkan kita, yang memulihkan kita. Mari kita katakan, aku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya.
Mari tundukkan kepalamu, sembah Dia, katakan aku bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Aku bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang penyelamat kami. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Kau Allah yang setia menepati janji firman-Mu. Kau Allah yang setia terhadap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah melihat kami dari sisi kekurangan kami, tetapi Engkau selalu mencurahkan kasih-Mu, kasih yang memulihkan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberkati. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biar pada saat ini Tuhan, kami benar-benar dipulihkan. Secara pribadi kami dipulihkan, hubungan kami dengan sesama kami dipulihkan, hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, sehingga setiap perancangan Allah yang sempurna itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari jamah kami Tuhan hari ini, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, kuasa firman-Mu memulihkan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa kepada Tuhan. Biar pada siang ini setiap kita alami kuasa Tuhan. Kita boleh dijamah Tuhan. Hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, dan terlebih hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang harmonis. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan
yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, Engkau tidak lagi menghitung kami berdasarkan kekurangan kami, tetapi Engkau mengasihi kami apa adanya kami dengan kasih yang tak terbatas. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami, membuka hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, mari pulihkan kami, jamah kami Tuhan, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kekhawatiran. Kami juga ingin Engkau memulihkan kami, sehingga kami memiliki hati yang kudus, hati yang penuh kasih, hati yang tidak dipenuhi dengan ketakutan, tidak dipenuhi dengan iri, tidak dipenuhi dengan dendam, tidak dipenuhi dengan amarah, tetapi kami boleh memiliki hati yang kudus, hatinya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami minta Engkau ampuni segala kelalaian kami, segala kekurangan kami. Kami ingin terus bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Biarlah pada siang ini setiap kami yang sama-sama beribadah kepada Tuhan, kami alami pemulihan, berkat-Mu dicurahkan, sehingga rencana-Mu menjadi nyata. Rencana sukacita, rencana damai sejahtera, rencana kemuliaan Allah dinyatakan atas kami semua. Baik di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Kami melihat kemuliaan Tuhan, pemulihan itu terjadi secara utuh. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di masa-masa yang sukar ini. Biar kami tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan iman, tidak kehilangan keyakinan, tetapi kami semakin melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat situasi bangsa dan negara kami yang semakin hari semakin buruk Tuhan. Semakin hari tantangan semakin besar. Dan biar situasi ini tidak mempengaruhi iman kami, tapi Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin kami, berkatilah Tuhan seluruh dunia ini. Dengan situasi yang seperti ini, Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami bukan apa-apa, tetapi Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah yang diberkati ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan iman percaya. Kita tengadakan tangan kita kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Kita percaya hari ini Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita limpah, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu dan atas hidupku. Dari hari ini sampai selama-lamanya kita terima berkat Tuhan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.